Benar, ini harus diperbaiki. Sistem pemilu, sistem partai politik kita itu harus berbenah gitu ya. Maksudnya, ya sederhana deh, saya pribadi aja tuh nggak banyak kenal caleg-caleg yang sekarang beredar di baliho-baliho ini. Yes. Ini orang muncul dari mana gitu. Kita sebagai sebagai masyarakat, point of view-nya tetap harus mencurigai kekuasaan. Oh jadi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Jadi. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. 2024 sudah dekat, meskipun sekarang masih bulan November dan musim hujan, tapi udah terasa suhu sudah mulai panas. Padahal 3 bulan lagi kita menjelang 2024 Februari akan ada pesta demokrasi. Apakah itu ada pengaruhnya? Saya bersama Ferdiansyah Rifai, Bang. Ferdiansyah Rifai. Terus di IG-nya Ferdiisme. Mungkin ada pemahaman sesat kali. Beberapa anaknya tuh ngomongnya Ferdiisme, malah jadi alay dia. Padahal Ferdiisme sebenarnya. Saya mau kita ngobrol-ngobrol tentang politik ya. Sebagai dosen FISIP Unsri, ya saya relate, berarti saya nanya dengan orang yang berkepentingan. Insya Allah. Ya, orang yang berkompeten, Ya, pernah sekolah soal itu lah. Iya, ada prediksi yang mengatakan bahwa semua keputusan politik itu tidak semuanya terencana. Kadang-kadang sebagian tidak terencana. Ya kan? Tidak sengaja, ternyata tersetting seperti itu. Menurut Ferdi gimana? Ya pasti, di dunia politik ya seperti lompatan kuantum sebenarnya kan. Jadi semuanya mungkin berubah every second, setiap detik mungkin berubah gitu. Jadi kalau ternyata ada keputusan-keputusan yang di luar rencana itu biasa. Ya secara global misalkan COVID-19 gitu, nggak ada orang di 2019 setiap pilpres itu visinya untuk menyelamatkan diri dari wabah global, kan nggak ada. Tiba-tiba itu muncul. Jadi mau nggak mau ya kita harus siap. Gitu. Perubahan itu adalah keniscayaan dalam politik. Gitu. Oke, premis yang ada di masyarakat kan saat ini takut untuk ngomong tentang politik. Nah, pengaruh nggak ini terhadap pendidikan politik di masyarakat? Benar, Pak. Salah-salah ngomong politik nanti ketangkep. Ya, beberapa ilmuwan bahkan bilang ya ini sudah seperti zaman gitu. Jadi kita kalau mau ngomong di publik kayak gini sekarang, kita tuh udah punya self censorship gitu. Kena undang-undang itu ya. Makanya sudah mensensor diri sebelum ngomong. Sebenarnya itu jelek buat demokrasi kan. Dan saya pikir itu juga yang membuat Gen Z mungkin kali ya, Gen Z generasi yang sekarang usianya 25 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah tuh ya kayak ogah-ogahan gitu. Atau mereka ngomong sembarangan yang nggak ngerti tentang. Bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau saya lihat mayoritas, kan saya berkutat dengan mereka di sehari-hari di kampus ya. Sebenarnya mereka denial gitu. Denial itu maksudnya seperti ngapain sih ngomongin ini, banyak yang lebih fun gitu. Tapi yang ngomong sembarangan ada juga beberapa yang ke blow up media akhirnya dan bikin rame, itu ada juga gitu. Dan ini nge-distract pengetahuan mereka tentang politik ya? Benar. Dan di kampus aja misalkan kami dosen itu harus mengubah strategi dalam, ya kami kan dosen ilmu politik mau nggak mau bicara politik gitu. Tapi kalau misalkan peserta didiknya antipati kan aneh juga. Akhirnya kita mengubah pola ya, mencari tahu gimana sih berkomunikasi dengan anak-anak muda ini gitu, dan kita gunakan itulah sehari-hari gitu. Nah, dengan adanya media sosial yang sudah semakin gencar saat ini, masyarakat tentu susah untuk milah-milah ini mana yang benar, mana yang tidak. Hubungan relate-nya dengan black campaign, menurut Anda gimana nih? Benar sih, ya, itu jelas terjadi dan ya real time itu terjadi saat ini gitu. Dan ya kalau kami di kampus ya kami ngelakuin filter lah, ngelihat fenomena yang terjadi hari ke hari ini dari sudut pandang yang teoritis. Tapi sebenarnya saya pikir yang bertanggung jawab tuh sebenarnya ada partai politik terutama, Bang. Jadi kadang-kadang nih ya partai politik nih dia yang pesta-pesta, yang disuruh cuci piringnya akademisi gitu. Tugas akademisi dong untuk meluruskan itu. Ya mereka pelakunya harusnya mereka dong yang dari awal mendidik, entah itu pendidikan politik maupun juga statement-statementnya, strateginya ya semuanya harus mendidik gitu. Harus membuat orang tidak kebingungan, tidak mengelabui. Gitu. Ya, sistem pemilu saat ini yang 2024 nanti tanggal 14 Februari ya. Iya. Masih sama dengan 2019. Masih sistem proporsional terbuka kan. Jujur, adil dan netral menurut Anda.
Nah itu variabelnya banyak Bang. Gitu ya. Maksudnya Nggak apa-apa, Ben, ngomong aja dari hati. netralitas kita sebagai sebagai masyarakat, point of view-nya tetap harus mencurigai kekuasaan. Yeah. Karena toh politik power tends to corrupt. Apalagi absolute power nih, saya ngerasa ada absolute power nih hari ini, menuju absolute power. Itu ya corrupt, absolutely sudah pasti corrupt. Sehingga point of view masyarakat ya tetap karena ini dijalankan oleh ya alat-alat yang dekat dengan alat kekuasaan, tentunya ya kita juga harus mengawasi itu. Kita harus harus responsif gitu kalau memang ada gejala-gejala sehari-hari yang mengarah ke sana. Tapi ini fair ya, di semua negara sebenarnya ketika pemilu black campaign itu keluar. Menurut Anda sah-sah aja? Ya, kalau black campaign itu nggak boleh sebenarnya secara etik. Yang masih ditolerir itu negatif campaign. Negatif campaign itu tuh jelasin, saya nggak ngerti. Negatif campaign itu kita bicara fakta tapi kejelekan lawan. Tapi itu fakta gitu. Itu bukan black campaign. Bukan black campaign. Ketika kita bicara Prabowo misalkan apakah dia terlibat pada penculikan tahun 98 gitu. Itu negatif campaign. Itu masih bisa ditolerir karena toh faktual, kita bisa ngelihat banyak sekali berita fakta tentang itu. Tapi kalau black campaign itu hoax, sesuatu yang faktanya itu sulit kita cari. Seharusnya penguasa, pemimpin itu memberikan ruang kesempatan bagi orang lain supaya ada dinamika sudut pandang dalam mengelola negara ini itu semakin ramai, semakin banyak sudut pandang itu semakin bagus. Nah, tapi kalau itu lagi ya konstan gitu, kita kan berharap ada perubahan, selalu ada perubahan setiap ada momen pemilu yang biayanya triliunan ini gitu, masa kita gitu lagi gitu. Iya. Gitu. Jadi Anda yakin bahwa ini akan jurdil dan netral? Berharap jurdil dan netral, tapi tetap point of view-nya kita harus mengawasi dan ikut serta gitu ya untuk supaya hal tersebut benar-benar terjadi. Gitu. Gimana cara kita ngawasinya? Ya, kita kan hari ini jadi saksi gitu ya, entah itu campaign, entah itu apapun, dan kita juga punya peralatan, kita punya device yang bisa kita gunakan untuk merekam, dan saya lihat juga penyelenggara pemilu kan juga punya mekanisme gitu, kalau ada kecurangan mereka bisa, ya itulah selemah-lemahnya iman sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi ya harus dilakukan gitu. Memberitakan, menginformasikan. Iya, gitu benar. kan. Nah, dengan adanya ini kan 3 calon ya, 3 calon, apakah menurut pandangan Ferdi akan ada 2 putaran? Ya, sebenarnya Bang, kalau 2 putaran iya sih. Saya pikir nggak sejauh ini pun semua survei memperlihatkan itu nggak ada yang bisa 50% lebih gitu ya. Jadi saya pikir sih 2 putaran. Tapi di luar itu semua sebenarnya kan yang kita nanti itu adalah apa sih sebenarnya mereka bertiga ini tuh mau ngapain gitu loh kalau jadi presiden kan, itu yang sampai sekarang tuh tersamarkan gitu Bang. Jadi calon presiden sekarang. Iya, dan apa bedanya 1, 2, dan 3 ini tadi Bang? Iya. Kan kalau kita milih produk, itu kan secara branding kan kita harus menemukan diferensiasi tuh. Saya nggak nemu loh itu sampai sekarang. Jadi saya nggak nemu. Mereka visi dan misi mereka apa ke depan? Nggak nemu. Ya, nemunya paling hal-hal yang tidak substansial. Apakah IKN akan dilanjutkan atau enggak? Ya kayak gitu kan bagi saya. Ya itu tuh hal remeh lah. Yang lebih substansial kan kita kan terkait dengan dengan strategi ekonomi, strategi tentang negara. Ya, bagaimana sikap mereka terhadap kesejahteraan buruh misalkan. Itu kan lebih rasional. Bagaimana caranya strategi meningkatkan lapangan kerja misalkan. Yang kita lihat hari ini kan kita akan meningkatkan lapangan kerja. Tapi caranya atau mungkin bingung. Ya, atau mungkin karena itu target. Anda setuju nggak target pemilu sekarang ini Gen Z itu yang terbesar? Benar ya? Benar. Dan itulah kenapa beberapa paslon atau Pak Prabowo lah katakanlah, nggak usah malu-malu. Itu kalau kita lihat dari dia kan udah kontestasi sejak 2009 nih. Iya. Terjadi switch perubahan yang signifikan di tahun ini gitu. Ya saya pikir semuanya untuk itu, untuk meraih suara Gen Z yang ini ya. Bagi saya Gen Z itu kita nggak bisa bilang sekarang Gen Z itu ke Prabowo Gibran gitu ya, tapi seenggaknya Prabowo Gibran sudah pertama kali mencoba untuk meraup suara Gen Z. Ini semua pasti bakal berubah. Tetap mungkin H-3 baru nanti akan jelas gitu ya siapa yang akan dipilih oleh Gen Z ini tadi. Ya, meskipun begitu pasangan Ganjar dan juga pasangan Anies juga berusaha melakukan yang sama ya. Betul. Meraih suara Gen Z. Pasti akhirnya akan ke sana. Iya, jelas visi-misinya, cuma tidak ada perbedaan. Kalau Abang buka visi-misinya ya semuanya bilang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya ingin mengurangi kemiskinan, tapi
semuanya ya di tataran itu aja. Kalau misalkan kita bicara ini ya, karena saya di HI ya, jadi saya lumayan mengamati pemilu-pemilu di negara lain. Kalau di Inggris, di Amerika Serikat, itu antar partai itu jelas-jelas ada beda gitu. Republik yang konservatif di Amerika, Demokrat yang progresif gitu ya. Yang di Amerika tuh kita udah tahu gitu. Kalau misalkan Republik yang naik, itu sudah pasti pengeluaran negara itu dikurangi, gak usah banyak-banyak negara belanja gitu. Dan kemudian pajak dinaikkan gitu. Demokrat pun juga seperti itu. Demokrat sebaliknya, pengeluaran negara diperbesar gitu ya, pajaknya diturunin gitu. Jadi yang satu state centris, yang satu lagi itu lebih lebih ke publik gitu. Agak berat ya omongan. Dan ya. Iya, dan itu kita tahu pembedanya, kita milih siapa. Nah di tiga yang ini semuanya sama bang. Perbedaannya cuma di hasil survei ya. Di hasil survei, dan mungkin yang satu mengaku sangat Islami gitu. Yang satu itu lebih nasionalis gitu. Anda percaya hasil survei yang dikeluarkan yang survei mereka sendiri? Percaya. Karena kan dimanapun survei itu dia punya metode gitu. Saya kalau sebagai ilmuwan sosial gitu, kalau nggak percaya survei, berarti saya nggak percaya juga dari yang kami pelajari. Jadi kalau survei itu saya yakin jelas dengan walaupun ya di sana kadang-kadang ada yang namanya purposive sampling gitu, sampling yang tertuju, tapi itu angkanya secara metode benar gitu. Ya, detak jantung saya semakin cepat. Siap. Mudah-mudahan ini bisa tayang ya. Nah, target pemilih kita kan Gen Z. Gen Z pun terbagi lagi kan. Ada yang mahasiswa, ada yang juga yang yang anak tingkat akhir SMA, yang baru-baru nyari kerja gitu. Itu sasaran tembak yang menjadi 3 calon pasangan ini benar-benar dikejar untuk ininya. Nah, bagaimana dengan yang bukan Gen Z? Apa menurut Anda mereka banyak yang tidak peduli sekarang karena sudah dari tahun ke tahun? Saya pikir ya akhirnya ya sama kalau kita jualan bang, kita punya target marketing gitu, dan yang tidak masuk target ya itu bukan sasaran kita kan akhirnya kan. Jadi ya karena target marketnya yang besar adalah Gen Z, mereka pasti menyasarnya Gen Z. 2019 kan isu agama, kedekatan para calon presiden dengan agama ini kan kuat sekali. Beda dengan sekarang 2024, mereka tidak terlalu aware dengan ini ya. Apakah memang ini juga bagian dari strategi atau memang suara dari kalangan agama tidak mereka perhitungkan? Ya sebenarnya kalangan agama tetap jadi perhitungan. Ya itu kenapa kan beberapa ya capres-capresnya kan dulu kan bingung milih cawapresnya karena kan ingin berebut suara Nahdien gitu ya di Jawa Timur gitu kan, dan suara Islam konservatif di Jawa Barat itu kan mereka hitung panjang, itu tetap jadi patokan juga gitu. Tapi kan di dalam itu kan demografinya ada pembeda-pembeda lagi gitu, di dalam yang beragama tadi pun ada Gen Z-nya gitu. Nah jadi bagaimana memadukan itu sih sebenarnya yang terjadi hari ini, itu tuh yang, dan lagian juga karena Gen Z yang sasaran utama, politik itu tidak semenyerap kalau di 2019 2014 itu kan high politics lah katakan isu-isu yang dibawa. Nah itu kan sebenarnya nggak relate di Gen Z gitu, yang high politics ini tadi. Jadi akhirnya diturunkan, jadinya ya yang fun-fun ini tadi gitu, gemoy joget-joget gitu ya. Iya. Ya itu kalau bagi saya ya tapi kan kita nggak tahu kan, mungkin karena saya nuntutnya juga banyak kali ya, karena sehari-hari berkutat di ilmu politik gitu ya, jadi nuntutnya banyak. Tapi ya itu tadi belum ada sejauh ini pembeda tadi sih sebenarnya, pembeda mereka ini mau ngapain sih nanti kalau udah menang gitu, apa sih bedanya dengan yang sekarang, kan kita maunya kayak gitu. Kayaknya sama-sama aja gitu. Pak Jokowi juga ngomong gitu kan, ningkatin perumahan ya gitu-gitu aja gitu. 3 orang ini kan lahir dari rahim yang sama. Oh ya? Iya bang. Ya, di belakang Pak Anies yang paling ngaku berubah misalkan, itu kan Pak Surya Paloh. 10 tahun, bahkan lebih kali dari tahun berapa udah support Pak Jokowi gitu. Jadi mereka ini Pak Ganjar apa lagi? Jadi mereka lahir dari rahim yang sama sebenarnya. Mungkin itu juga alasan kenapa tidak ada diferensiasi, tidak ada pembeda tadi dalam.
visi misi mereka. Anda setuju bahwa pembangunan itu harus dilanjutkan, jadi bukan politik balas dendam? Iya, bukan berarti ini ya harus pure, tapi yang jelas segala gini sebenarnya. Kan kita itu punya rencana pembangunan jangka panjang, nah itu harus tetap jadi patokan gitu. Perkara kemudian kita melakukan modifikasi ya tidak boleh terlalu jauh dari situ gitu. Karena yang terjadi ya mubazir gitu, nggak ada keberlanjutan. Nah itu tadi sebenarnya kalau ideologinya jelas, yang kayak gini tuh clear gitu. Tapi karena tidak jelas ya susah jadinya. Menurut Anda sebagai seorang dosen ya, FISIP, jadi saya nanya nih relate orang-orang yang berkompeten soal politik, mahasiswa sekarang ya, mahasiswa yang semester 1 ini udah milih kan mereka kan, pengetahuan politik mereka sudah semakin bagus di luar mahasiswa lo ya. Di luar mahasiswa enggak. Saya pikir apa ya, kesadaran politiknya saya pikir sih enggak ya, karena itu definisinya kita harus definisikan dulu ya kesadaran politik apa soalnya. Tapi yang meningkat itu sebenarnya adalah kesadaran bahwa kita punya ruang untuk berekspresi, itu aja yang meningkat sebenarnya. Tapi kalau kesadaran politik kan bicara kualitas gitu ya. Nah itu yang sebenarnya saya lihat belum terlalu lah di sepanjang zaman demokrasi ini gitu. Tapi kalau kesadaran bahwa kita punya saluran untuk berekspresi kepada sesuatu yang terkait dengan politik meningkat, itu sepakat, itu terjadi sekali. Tapi kualitasnya belum. Kita mundur sedikit, selain tentang pemilihan presiden, kan ada pemilihan calon legislatif juga kan? Jadi eksekutif dan legislatif kan di tahun 2024 ini juga sama-sama. Nah, menurut Anda ini harus diperbaiki? Benar, ini harus diperbaiki. Sistem pemilu, sistem partai politik kita itu harus berbenah gitu ya. Maksudnya ya sederhana deh, saya pribadi aja tuh nggak banyak kenal caleg-caleg yang sekarang beredar di baliho-baliho ini. Ini orang muncul dari mana gitu? Tiba-tiba ya ada. Terus juga misalkan ada orang yang dulunya di partai A, tiba-tiba sekarang di partai B langsung jadi ketua gitu. Itu kacau. Maksudnya harusnya kan parpol itu punya blueprint kaderisasi yang benar gitu. Orang kalau mau start ya dari nol gitu. Dan punya pendidikan politik yang jelas. Kurikulum lah kalau di kampus ya, kurikulum politik. Bagaimana kita bisa start dari bawah sampai kemudian sampai atas. Nah ini yang nggak terjadi. Sekarang kan ya kayaknya semua orang bisa aja tuh tiba-tiba jadi ketua parpol gitu ya. Dan tiba-tiba jadi caleg nomor 1 gitu. Itu nggak baik. Nggak baik bagi, ya jadinya kita karena nggak kenal ya beli kucing dalam karung akhirnya. Ya saya nggak ngerti apakah sistem demokrasi di kita ini. Kalau bukan demokrasi sebenarnya, tapi sistem partai politik dan sistem pemilunya mungkin gitu. Dibandingkan dengan Amerika, dengan negara-negara kalau beda ya? Beda. Kalau di Amerika misalkan calon presiden itu startnya tuh dimulai dari apa istilahnya itu AUKUS, komunitas-komunitas kecil. Naik lagi ke kabupaten, country gitu ya, sampai naik ke negara bagian baru di atas. Jadi kita tuh rembukan dulu nih RT sini, kecamatan ini, kita mau jadi siapa nih? Nggak mungkin kita ngajuin orang yang nggak kita kenal, kan pacaran kenal. Nanti diadu lagi dari kecamatan mana gitu. Naik lagi kabupaten gitu terus. Jadi ada leveling gitu. Nah kita kan nggak ngakuin itu. Harusnya parpol sebenarnya tuh startnya dari situ. Gitu. Harusnya dia ya minimal bikin inilah jajak pendapat, kan bisa aja kan mereka punya sampai ranting kan sebenarnya. Di ranting mereka bikin dulu siapa yang mau dimajuin, diadu lagi nanti konsepnya dengan ranting-ranting lain gitu harusnya. Setahun 2 tahun menjelang pemilu gitu. Jadi memang sistem ini harus itu PR besar, dikoreksi ya. Menurut Anda seperti itu. Apalagi nih Bang ya, 2024 ini. Karena barengan ini DPR sama Pilpres. Orang nggak lihat tuh. DPR sama orang nggak lihat. Orang lihatnya Pilpres. Iya. Pasti kan. Orang lihat benar-benar. Dinamika ini semua soal Pilpres. Sementara yang DPR ya udahlah. Nanti asal coblos nih. Pasti. Yang penting wadinya cantik atau ganteng. Akhirnya kan kayak gitu kan. Itu lebih kacau lagi. 2019 kan banyak yang yang penting cantik, kelihatan fotonya muda gitu. Di Sumsel. Saya kira sama lah di daerah. Karena ya udahlah ya suruh kita orang pemilu ya ikut juga. Kalau ke TPS karena hari libur nggak ada kerjaan ya pergi aja pasti. Tapi nyoblos siapanya ya itu tadi. Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba dalam 2 bulan masa kampanye ini yang caleg-caleg yang di baliho ini beneran turun ke masyarakat gitu ya. Sosialisasi yang bagus. Saya kira memang turun untuk sosialisasi. Timnya yang turun tadi ya. Ini beda dengan negara-negara luar gitu ya. Mereka memang dari bawah
tadi mereka sudah Ya, mengabdi. ya di Amerika ya, sebenarnya di negara sistem demokrasi yang udah maju gitu. Kayak gitu. Sistem penghitungan suaranya juga sudah jauh lebih Oh maju. iya, kalau itu jelas ya, lebih cepat. Real time kalau di Amerika, begitu suara masuk kita perlahan-lahan udah bisa langsung lihat hasil. Jadi di hari H ya, minimal 24 jam lah kita sudah tahu hasil. Gitu. Baik, kita ke Pilpres lagi sedikit, Perdi ya, bahwa kehadiran Perdi sini untuk memberikan apa namanya pengetahuan kepada kita semua bahwa kesadaran politik, terutama di anak-anak Gen Z itu harus ditingkatkan. Anda harus tahu siapa yang Anda pilih, gitu ya. Ketiga calon ini tentu punya kelebihan masing-masing, gitu ya. Apa yang ingin Anda sampaikan terakhir sebelum kita closing? Kalau terkait pemilu, saya cuma mau bilang ke Gen Z yang menjadi target market utama semua caleg maupun capres hari ini. Pertama adalah kalian jangan hanya percaya dengan apa yang kalian lihat di media sosial kalian, karena realita itu jauh lebih luas daripada yang ada di media sosial kalian. Jadi jangan hanya termakan oleh fakta-fakta itu, karena setiap hari kita melihat itu. Temukan fakta-fakta lain di luar realitas media sosial kalian hari ini. Itu aja sih. Jadi cek dan dicek calon yang akan Anda pilih, gitu. Saya menyarankan untuk semua penonton Ojadi, Anda nonton dari awal sampai akhir ya, jadi nggak paham tadi ya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nanti. Mudah-mudahan. Makasih banyak udah diundang ke 2024 udah dekat gitu ya. Ya, saya pikir makin banyak lah nanti cerita-cerita menarik. Kalau studio udah Ya. selesai ya, ini udah 50% lebih. Kita Amin. akan Saya doakan semoga cepat selesai. lebih banyak lagi mengundang bintang-bintang tamu yang luar biasa. Mudah-mudahan Anda semua akan menjadi lebih pintar dengan Amin. Ojadi. Terima kasih bro atas Terima kasih banyak, Bang. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, sampai ketemu lagi ya. Silakan Upi. Oke, siap.